Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan perancangan proposal penelitian yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Destia Fitri dengan NPM 211063105010 dari kelas 5C. Judul penelitian yaitu pengaruh self-confidence terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi statistika. Latar belakang mengapa saya memilih topik tersebut, yaitu karena matematika merupakan ilmu yang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari matematika, sehingga tujuan dari pembelajaran matematika tersebut lebih mudah untuk dicapai. Matematika dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan jika siswa dapat turut aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis. Nah, kemampuan komunikasi ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan atau diartikan pula saling tukar-menukar pendapat. Nah, menurut Purwandari, kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan merepresentasikan persoalan menggunakan model matematika dengan tepat. Kemampuan menjelaskan ide atau strategi dalam bentuk uraian yang relevan, kemampuan memberikan alasan atau penjelasan terhadap suatu pernyataan. Dikutip dari NIASI pada tahun 2019. Dalam proses pembelajaran di kelas, selain kemampuan komunikasi matematis yang baik, siswa perlu memiliki kemampuan kepercayaan diri akan kemampuan yang dimilikinya. Kepercayaan diri ini bisa disebut juga dengan self-confidence. Menurut Mas Rurah dan kawan-kawan, percaya diri khususnya mempercayai kemampuan diri sendiri dan memahami bahwa keterbatasan yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan tepat. Adapun menurut Sri Vasta berpendapat bahwa individu yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri dan keadaan yang dihadapinya, dengan keyakinan bahwa ia dapat mencapai tujuan dan kemampuan menyelesaikan tugas tersebut. Percaya pada kemampuan diri tentunya merupakan hal yang penting dimiliki oleh siswa pada proses pembelajaran matematika. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan yang mendasar tadi, rencana rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana kemampuan komunikasi matematis pada materi statistika. Yang kedua, bagaimana tingkat kepercayaan diri siswa. Dan yang ketiga, apakah self-confidence mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa. Lalu tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi siswa pada materi statistika. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat self-confidence pada diri siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah self-confidence mempunyai pengaruh pada kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Untuk manfaat dari penelitian ini ada dua bidang. Yang pertama di bidang teoritis dan yang kedua ada di bidang praktis. Pada bidang teoritis sendiri, manfaat dari melakukan penelitian ini adalah mendapatkan referensi, literasi dalam mengetahui pengaruh kepercayaan diri siswa pada kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi statistika. Yang kedua, pada bidang praktis, itu ada manfaat bagi guru, bagi peneliti, dan bagi peneliti lainnya. Untuk guru, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi untuk guru mengenai kemampuan komunikasi siswa pada materi statistik yang apakah ada pengaruhnya oleh self-confidence atau tidak. Yang kedua, manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan serta menambah pengalaman dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang ketiga, bagi peneliti lain, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi pembanding terhadap penelitian yang serupa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan pustaka untuk kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan dasar yang penting dimiliki oleh siswa. Menurut Herdiana, dalam belajar matematika, kemampuan komunikasi matematis ini dapat membantu siswa untuk memahami simbol-simbol, istilah,
dan konsep dalam matematika. Selanjutnya, kepercayaan diri atau self-confidence. Percaya akan kemampuan yang dimiliki seharusnya ada pada diri siswa. Percaya diri merupakan salah satu hal yang penting untuk membantu siswa berkembang dalam proses belajar matematika. Menurut Ibrahim, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki dalam belajar matematika. Salah satunya adalah rasa percaya diri yang tinggi dalam menghadapi suatu permasalahan. Permasalahan sering muncul pada siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Siswa kurang bersemangat ketika pembelajaran berlangsung, cenderung pasif, dan tidak bisa mengikuti diskusi dengan temannya, dan seringkali bergantung kepada jawaban yang dimiliki temannya. Hal tersebut tentunya akan menghambat perkembangan siswa, yang mengakibatkan siswa tidak memahami materi matematika yang sedang dipelajari, dan siswa cenderung malu untuk bertanya pada gurunya. Yang selanjutnya ada statistika. Nah, statistik merupakan hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk kuantitatif atau angka. Dapat disajikan pula dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya. Nah, sedangkan statistika sendiri merupakan ilmu atau metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, sampai pada tahap mempresentasikan data. Materi pengukuran bermakna untuk memahami gagasan dasar metode penyajian informasi dalam bentuk tabel dan bagan atau diagram. Diagram yang diperkenalkan dapat seperti diagram garis, diagram lingkaran, dan dalam statistika ini juga mempelajari tentang mean, modus, dan titik tengah suatu informasi atau suatu data. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang keempat itu ada teori belajar yang mendukung. Teori belajar yang mendukung kemampuan komunikasi siswa adalah teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Speker Kagan. Nah, model pembelajaran ini membantu siswa untuk berkomunikasi satu sama lain dan merupakan salah satu kategori model pembelajaran yang kooperatif atau semacam berdiskusi antar siswa atau diskusi kelompok. Nah, siswa tentunya harus ikut aktif dalam proses pembelajaran. Nah, siswa dapat berdiskusi satu sama lain dengan temannya. Yang kelima ada hasil penelitian sejenis. Nah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian oleh Jadatania dan Ruli pada tahun 2022, penelitian ini dilakukan di salah satu SMP di Kabupaten Karawang pada tahun 2021 dengan subjek 19 orang siswa kelas 7 memperoleh kesimpulan bahwa kemampuan matematis siswa kemampuan komunikasi matematis siswa masih digolongkan dalam kategori rendah. Selanjutnya, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Hadijah pada tahun 2021 yang dilakukan di salah satu SMP di Cianjur dengan subjek penelitian 22 siswa SMP kelas 8 memperoleh kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi matematis secara hasil keseluruhan tergolong sedang dan terdapat satu indikator yang masuk kriteria baik sekali, yaitu untuk indikator menyajikan kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wijianto pada tahun 2018 di salah satu SMP di kota Cimahi dengan sampel 5 orang siswa kelas 7 mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa tergolong rendah. Nah, bahwa dari hasil tersebut maka dapat diperoleh hipotesis sementara atau hipotesis penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi statistika ditinjau dari self-confidence tergolong masih rendah. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi, di mana kuantitatif ini menggunakan hitungan statistik sebagai hasil penelitiannya. Lalu yang kedua, populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas 8 pada salah satu MTS di Kabupaten Karawang. Nah, teknik pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan metode purpose sampling, di mana pemilihan sampel ini menggunakan pertimbangan tertentu yang diharapkan sesuai dengan kriteria penelitian. Dari populasi 10 kelas, dipilih satu kelas, yaitu kelas 8. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian.
Dalam penelitian ini akan menggunakan 4 instrumen, yaitu berupa instrumen tes, instrumen non-tes, wawancara, dan instrumen dokumentasi, di mana instrumen tes ini merupakan instrumen tes kemampuan komunikasi matematis pada materi statistika berbentuk soal uraian. Yang kedua ada instrumen non-tes, yaitu berupa angket tertutup, kepercayaan diri atau self confidence, serta hasil setelah mendapatkan hasil dari instrumen tes dan non-tes, lalu dianalisis, lalu akan dilakukan lagi wawancara untuk mengkonfirmasi ulang mengenai jawaban dari hasil instrumen tes dan angket tersebut. Dan yang terakhir ada instrumen berbentuk dokumentasi sebagai instrumen pendukung dan bukti. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pemberian tes kepada siswa. Instrumen tes berupa soal uraian, tadi sudah dijelaskan, dengan memuat indikator-indikator dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Lalu untuk instrumen non-tes juga pernyataan-pernyataan itu dibuat dari indikator-indikator dari self confidence. Nah, selanjutnya ada jadwal penelitian dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli dengan tahap-tahap yang seperti itu. Nah, ini daftar pustaka yang saya kutip. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.